Bisa lebih dijelaskan? Jadi ketika ada kawat dari arus listrik itu untuk mengecek apakah dia ingin Gimana? Agak kurang jelas ya tadi. Jadi ketika ada kawat listrik di aliran listrik, dia ingin ngecek apakah di situ ada medan magnet apa enggak. Jadi dia pakai kompas, kalau kompasnya gerak-gerak di situ ada medan listriknya dan kawatnya gerak-gerak. Kemudian pada faktanya, apakah memang di area kawat berarus itu ada medan magnet enggak faktanya? Iya. Jadi kesimpulannya, alurnya adalah gini, kalau Christian Oersted kemarin ya, kita masih, bukan kita bahas sekarang ya, Christian Oersted itu konsepnya adalah di mana Oersted kemarin ya, ketika ada arus ya, ketika diberi arus pada kawat, timbul atau hasilnya adalah muncul medan magnet. Berarti yang menjadi penyebab siapa di sini? Arus kan ya. Dengan adanya arus, hasilnya adalah medan magnet. Hasilnya ya. Itu adalah Christian Oersted. Jadi syaratnya adalah ada arus dulu, baru di sekitar ada medan magnet. Nah, gitu. Nah, di materi kita ini pola berpikirnya dibalik. Ya, berarti bisa kebalikannya dong. Maksud dari kebalikan apa di sini? Gimana, Reni? Maksud dari kebalikan dari teori Oersted ini gimana maksudnya? Yang lain, Abraham, masih nggak mudeng. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Teorinya Christian Oersted, ada arus, diberi arus dulu, hasilnya adalah muncul yang namanya ini medan magnet. Nggak pasti ketok ya. Saya tak ganti warna dulu. Ketok sih, Yang gelap aja kalau gitu. Teori Oersted ya adalah ketika kawat yang berarus atau diberi arus listrik, nah itu kan, baru hasilnya adalah di sekitar arus muncul yang namanya medan listrik. Nah, ini adalah akibatnya, sebab akibat. Penemuan pertama di situ oleh Christian Oersted. Nah, di bab yang kita bahas ini nanti, yakni materi induksi elektromagnetik, itu adalah pemikirnya kebalikannya. Loh, kalau A bisa menghasilkan B, berarti kalau kebalikannya itu gimana maksudnya? B menghasilkan A, berarti siapa menghasilkan siapa? Medan listrik, berarti bisa menghasilkan arus. Nah, itu kebalikan. Nah, pemikiran itu ternyata dibuktikan dengan baik oleh yang namanya Michael Faraday. Ya, Michael Faraday bisa membuktikannya. Tetapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa yang dinamakan flux magnet. Perbedaan medan magnet dan flux magnet. Nah, kalau kemarin medan magnet adalah misalkan ya, di sini adalah suatu magnetik. Ya, di sini ada magnet gitu ya. Medan itu adalah area di sekitar magnet yang masih terasa magnetnya. Nah, itu medan magnet. Nah, kalau flux magnet ini itu adalah sebenarnya garis gaya magnetnya, kayak garis-garis. Jadi kalau digambarkan ini adalah magnet batang, kutub utara, kutub selatan gitu ya.
Nah, ini kayak ada garis-garisnya. Ini namanya fluk magnet, garis khayal. Sebenarnya kalau kita melihat magnet ya nggak kelihatan garisnya kan ya. Hanya secara ilmiah kita menyederhanakan seolah di situ ada garis-garis magnet, fluk magnet namanya. Nah, itu. Nah, besarnya fluk magnet pada suatu medan magnet itu bergantung areanya memang. Seberapa area yang diharapkan. Kalau semakin luas ya berarti garis-garis magnet yang kena juga besar. Dalam arti seperti ini. Ini ada magnet tadi. Ya. Kalau area yang diharapkan itu ini, tadi kan garisnya seperti ini ya. Kalau garis apa namanya? Areanya hanya yang diminta seperti ini. Nah, yang kena ya cuma areanya aja. Fluk magnetnya ya sedikit ini, kan gitu ya. Tetapi kalau area yang diminta itu besar, nah, segini. Nah, nanti semuanya kena. Maka di sini fluk magnet yang dilambangkan oleh seperti ini simbolnya. Kalian bisa kurang jelas nggak ya? Tak besarkan ya yang di sini. Kelihatan ya? Mungkin nggak kelihatan wajahnya teman-teman kalian. Kita geser ya. Nah, kelihatan yang teman-teman kalian yang belum mandi itu siapa ya? Nabila. Oke, nah ini ya. Nah, sehingga di sini fluk magnet itu dipengaruhi oleh yang namanya seberapa luasannya A. Juga dipengaruhi oleh seberapa kuat magnet yang dipakai. Semakin kuat magnetnya ya otomatis fluknya juga semakin besar. Tuh, ya, itu yang dinamakan fluk magnet. Ya. Ini adalah prasyarat aja, kalian harus tahu apa itu fluk magnet. Nah, kita kembali ke pemikiran tadi. Awalnya Ørsted menemukan arus menghasilkan magnet. Nah, Michael Faraday berpikirnya ekstrim loh. Kebalikannya berarti bisa dong. Dalam arti bagaimana? Nah, kalau arus menghasilkan magnet, medan magnet dalam arti ya, berarti magnet, medan magnet akan bisa juga menghasilkan arus kan gitu. Memang bisa enggak ini? Alat yang sudah berhasil apa? Ada yang tahu enggak? Dalam teori ini. Enggak ada listrik, tetapi bisa menghasilkan listrik. Itu apa namanya? Yang paling iya, yang paling umum kita pakai adalah genset. Generator set aslinya ya. Genset adalah generator set alat generator. Nah, generator. Nah, generator itulah menggunakan teori Michael Faraday ini. Ya. Magnet menghasilkan arus. Nah, sebelum ke arus sebenarnya nanti ada yang namanya ini. Oke, secara umum seperti ini. Ya. Di sini ada percobaan awal ya, ada baterai, ada inti besi. Di sini. Percobaannya galvanonya bisa bergerak. Syaratnya bagaimana ini? Nah, syarat percobaannya ini yang digerakkan itu adalah ini. Ya, medan magnetnya ini yang digerakkan. Gitu. Ya. Jadi percobaan awal memang di sini diubah fluk magnet. Ya, saya ulangi, yang dilakukan pertama adalah secara umum gini anak-anak ya, biar enggak bingung. Saya tak share whiteboard aja, enggak bingung. Nah gini, secara umum yang dilakukan adalah
ada suatu medan magnet atau magnet gitu ya. Magnetku misalkan. Bukan magnet lingkaran gitu ya misalkan. Magnet tadi atau magnet batang aja deh. Gini ya. Utara ini selatan. Nah, ini kan magnet nih. Ya. Dia tadi ada yang namanya garis gaya magnet. Kan gitu ya. Nah, namanya di sini adalah flux magnet. Nah, gitu. Ada flux magnet. Dalam percobaannya, dia diletakkan pada suatu kawat lilitan. Nah, tadi kan ada gambar kayak lilitan, misalkan. Nah, ini tadi adalah flux ya, flux magnet. Nah, di sini katakanlah ada suatu kawat atau kumparan gitu ya, lilitan kumparan tadi ya. Nah, ketika dia seperti ini saja, ya, tidak akan muncul arus. Misalkan kawat ini disambungkan pada tadi yang namanya galvanometer. Ya, galvano tadi adalah alat untuk pendeteksi ya. Di sini ada jarumnya, kan gitu ya. Nah, ketika magnet ini diam gini aja, galvano itu diam aja, berarti menandakan apa? Belum ada arus. Nah, muncul arus kalau magnetnya ini digerakkan. Ya, digerakkan dalam arti gimana? Dijauhkan, didekatkan. Nah, digerakkan gini, misalkan ini ya, yang di rumah kelihatan enggak? Tangan saya ini adalah kumparannya, ini adalah magnetnya. Saya hilangkan backgroundnya aja biar kelihatan. Nah, ini adalah kumparannya, ya. Ini adalah magnetnya. Kalau diem seperti ini, tidak akan muncul yang namanya listrik. Tetapi kalau digerakkan, baik manapun, misalkan yang saya gerakkan adalah magnetnya. Ini saya gerakkan gini, mendekat menjauh, mendekat menjauh, mendekat menjauh. Ternyata galvano ini akan bergerak ke kanan, ke kiri. Ketika mendekat jauh. Nah, ini kan galvanonya akan bergerak ke kanan ke kanan. Ini menandakan apa? Muncul arus listrik. Atau yang digerakkan kumparannya juga boleh. Magnetnya diam. Ini digerakkan gini. Nah, kok bisa gitu, Mister? Tetapi kalau diam, baik itu jauh gini atau didekatkan, tidak akan muncul arus. Kok bisa gitu? Nah, ketika dalam penelitiannya ternyata, nah, galvano ini mendeteksi muncul bukan arus dulu, ya, namanya adalah GGL listrik, atau istilah lainnya adalah tegangan, karena satunya adalah volt. Jadi yang dihasilkan pertama itu adalah tegangan, jadi muncul tegangan listrik. Nah, genset itu gitu, dia digerakkan mesinnya, ya, menghasilkan tegangan, voltase, namanya GGL listrik, garis gaya listrik. Nah, munculnya GGL ini ternyata apa? Ketika kita menggerakkan ini tadi ya, pertama flux magnetnya seperti ini. Ketika dijauhkan, flux magnet yang kena kumparan ini dikit. Didekatkan banyak, dikit banyak, dikit banyak, dikit. Nah, yang dimaksud munculnya GGL ini adalah adanya perubahan flux magnet. Harus ada perubahan. Tapi kalau diam gini, flux magnet yang kena kumparan itu tetap, ya kan, nggak berubah, ya itu aja. Makanya nggak akan muncul GGL induksi. Tetapi kalau digerakkan, dijauhkan gini ya, kena dikit banyak, dikit banyak, dikit banyak. Nah, dengan kecepatan tertentu nanti. Nah, itulah yang dimaksud konsep
GGL induksi. GGL induksi. Nah, materi kita seperti ini. Ini adalah teori yang dipikirkan oleh Michael Faraday. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Yang di rumah masih bingung dengan percobaannya ini? Coba kita cari. Ya. Coba kita stop share screen. Cari di YouTube ada biasanya di gambarnya. Tunggu ya. Di konsep percobaan Michael Faraday, nanti ada, masih loading. Percobaan Faraday. Nah, konsepnya seperti ini. Sebenarnya English becomes secondary. As a brother, aku punya prinsip sampai dibaca gimana ini Bapak siapa ini? Sebenarnya di patch ada. Nah, sebentar. Saya share screen dulu yang di rumah. Kelihatan ini yang di rumah? Nah, ini ya. Ini adalah kumparannya tadi yang saya katakan. Tegangan ini adalah dalam arti ini kayak galvanometer, mendeteksi apakah ada tegangan atau tidak. Nah, ini tidak ada arus sama sekali di sini. Ya, lampu ini hanya pendeteksi apakah ada arus benar. Nah, kalau ada arus berarti di sini nanti menyala. Nah, ini kumparan, ini adalah magnetnya. Nah, kalau diam seperti ini kan nggak ada apa-apa ya. Nah, sebuah magnet. Magnet ini ada di tulisannya. oke, saya agak percepat. Nah, itu kumparannya, istilahnya adalah kita kumparan. Ya, lilitan ini adalah kumparan, kawat kumparan. Nah, ini. Di percobaan ini yang digerakkan adalah magnetnya. Nah, kumparannya, setnya adalah diam. Sebenarnya boleh dua-duanya. Siapa yang digerakkan nggak masalah nanti. Ya. Nah, ya. Ternyata menghasilkan tegangan ini. Bisa dipahami ya yang di rumah ya. Digerakannya berarti didekatkan, dijauhkan. Iya, intinya sebenarnya pokoknya digerakkan. Itu akan ada perubahan medan magnet. Tapi yang memang paling tepat adalah ketika ini lingkaran ya maju mundur gini. Boleh muter medan magnetnya juga boleh. Sama aja, yang penting ada perubahan flux. Nah, ini kalau dilihat gambar selanjutnya ya, perhatikan ini. Nah, ini loh. Ini garis, simbol garis flux magnet. Ketika digerakkan, garis gayanya atau flux magnetnya yang mengenai kumparan akan berbeda-beda, ya kan? Nah, ketika diputar pun nanti ya sama aja. Flux magnet yang kena kumparan akan berubah. Bisa enggak imajinasi bisa dipahami enggak, Sarif? Nah,
Nah, kalau dia masuk, fluk magnetnya besar, maka GGL-nya besar. Tapi kalau mundur, yang kena dikit, fluk magnetnya kenanya dikit juga, kan gitu ya. Nah, fluknya, kuncinya di situ harus ada perubahan garis medan magnet atau yang tadi yang dikatakan fluk magnet. Bagaimana kalau magnetnya ini diam di dalam? Nah, ini diam, perhatikan. Muncul nggak? Nggak ada. Ya, nggak bisa menyala di sini. Nah, tetap, karena ketika diam, fluk magnetnya tetap tidak ada perubahan. Syaratnya itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya percobaan dari Michael Faraday secara simpel ini, paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan ke modulnya. Nah, sehingga dalam percobaannya GGL yang dihasilkan itu namanya adalah GGL induksi atau tegangan yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan. Telat karena jaringan reconnecting. Ya. Nah, sehingga tadi yang dihasilkan itu sebenarnya yang awal itu bukan arus dulu. Yang dihasilkan pertama adalah GGL induksinya. Kalau ada tegangan, otomatis nanti muncul arus. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kalau percobaan oscillat kan ya sama ya. Kawat diberi arus. Sebenarnya kan kawat itu dikasih tegangan dulu, pasti muncul arus. Nah, hasilnya adalah ada medan magnet. Nah, kalau ini enggak, medan magnet diletakkan pada kawat, syaratnya digerakkan, menghasilkan GGL induksi. Nah, gitu. Nah, berdasarkan percobaan tadi, syarat munculnya GGL induksi itu adalah perubahan fluk. Nah, kalau di matematik ya, diferensial sudah ya kalian. Fluk tadi adalah simbolnya adalah seperti ini. Ya kan? Nah, perubahan terhadap waktu berarti D fluk dt. Kalau di matematika gitu ya? Tahu enggak? Belum nih. Aduh, misalnya matematika bingung. Waduh. Nah, jadi makna dari diferensial atau turunan dari fluk terhadap waktu itu adalah perubahan fluk tiap detiknya. Kalau di fisika gitu maknanya. Jadi pemanfaatan matematik diferensial atau turunan di fisika adalah seperti ini. D fluk dt itu adalah perubahan fluk magnet tiap detik. Nah, maknanya seperti itu. Maka di sini disimbolkan atau rumusnya adalah nilai GGL induksi bergantung pada ini perubahan fluk tiap detik. Nah, tetapi di sini ada yang namanya N. N ini apa? Bergantung dari jumlah lilitan kumparannya. Nah, maka nilai dari GGL induksi kalau dari ini adalah N kali perubahan fluknya terhadap fungsi waktu. Nah, kalau di contoh soal nanti ada yang namanya, nah ini, oh belum, bukan. Nah ini, fluk di sini adalah T plus 2 kali 2. Ya, ini adalah fungsi waktu. Nah, ini diturunkan nanti. Kalian harus menurunkan fungsi ini terhadap waktu. Ya, nah ini yang dimaksud dari rumus tadi. Ya, berapakah? Nah, ini sudah di soal selanjutnya ya. Jadi yang dimaksud D fluk dt ini adalah berarti fluknya ini nanti dalam bentuk persamaan fungsi waktu. Nah, seperti itu. Ya, kembali. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, silakan.
yang dimaksud dari percobaan Michael Faraday atau yang umum diistilahkan adalah hukum Faraday, ya, di mana GGL induksi itu bergantung pada perubahan fluknya, intinya di situ. Ya. Kalau perubahannya itu cepat, maka nilai GGL-nya juga cepat. Nah, bagaimana cara mempercepat perubahannya? Nah, nanti di percobaan selanjutnya. Nah, ini. Yang pertama, mengubahnya bisa jadi adalah luasannya. Ini kalau GGL induksi, itu yang dirubah adalah luas bidangnya. Ya, bisa jadi seperti ini. Nah, kalau perubahan ini nanti muncul, nah, biar kalian misalkan bingung terhadap penurunan rumus, intinya nanti muncullah yang namanya ini. GGL induksi adalah sama dengan B kalikan L kalikan V. Ya. B ini adalah kuat medan magnet, L itu adalah panjang kawat, V ini adalah kecepatan gerak kawat. Nah, itu kalau tadi yang dirubah adalah luasannya. Ada yang namanya rumusnya BLV. Kalau zaman saya SMA dulu menghafalnya GGL sama dengan BLV. Nah, ingat sampai sekarang. NBA. Kalau yang kemarin nanti ya ada yang namanya NBA. N kali B kali A. Nah, gitu. Saya kalau menghafal rumus dengan istilah-istilah zaman saya SMA dulu. Nah, yang pertama mencari GGL, ketika luasannya yang dirubah, muncul rumus yang namanya belief. BLV sin theta. Nah, yang ketiga ini, GGL itu kalau yang berubah adalah sudutnya. Nah, ini ada muncul yang NBA kali omega, di mana N adalah jumlah lilitan kumparan, B ini kuat medannya, bergantung magnetnya tadi, A luasnya, omega ini adalah kecepatan sudutnya. Ya. Tuh, jadi ada 3. Yang pertama tadi, ini adalah percobaan awal dari Michael Faraday bahwa GGL induksi itu bergantung pada perubahan fluknya. Utamanya di situ. Yang kedua, ketika perubahannya itu adalah di luasannya, maka muncul belief sin theta, BLV. Yang ketiga, ketika sudut yang dirubah adalah NBA kalikan omega, di mana omega ini adalah kecepatan sudut. N-nya tadi adalah banyak lilitan, B-nya adalah kuat medannya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Anak-anak. Mister, saya mau bertanya. Oke, gimana Ditasa? Kan tadi di rumus itu ada rata-rata sama sesaat, Mister. Ya. Gimana maksudnya, Mister? Nah, yang ini ya yang dimaksud. Betul Ditasa ya. Nah, rata-rata itu rentan waktunya jelas. Detik pertama hingga detik kelima, rata-rata GGL induksinya berapa? Paham ya? Kalau sesaat, berapakah GGL induksi pada detik kedua saja? Tahu ya bedanya rata-rata dan sesaat? Nah, gitu. Jadi, perbedaannya misalnya gini nanti. Nah, ini sama kayak pelajaran kalian dulu kelas 10, ada yang namanya kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata. Ingat nggak kalian? Ditasa ingat nggak? Waduh lupa, Mas, kelas 10. Jadi sama, kalau rata-rata itu rentan waktunya antara T berapa sampai T berapa gitu. Ya. Misalkan detik ke-1 sampai detik ke-3. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini cara mengerjakannya. Misalkan ya, kita coba contoh latihan soal. Diketahui fluk magnet dengan persamaan 2T, enaknya berapa ya? 2T plus T kuadrat. Tentukanlah T
GGL induksi rata-rata saat T1 hingga T3 sekon. Nah, ini kalau rata-rata gimana? Nah, langkahnya adalah cari dulu fluk pertama, dalam arti saat 1 detik berapa. Ya, tinggal dimasukkan 2 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, ini berapa? 2 kali 1 ditambah 1 kuadrat berapa ini? 2 atau 3? 3. Sekarang hitung. Fluk saat detik ketiga berapa? Berarti 2 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Berapa ini? Berapa? 2 kali 3? 6. 3 pangkat 2, 9. 6 tambah 9. 6. 6 ditambah 3 kuadrat 9 berarti? 15. 15. Nah, GGL-nya, nah ini saya istilahkan misalnya jumlah lilitan N adalah 10 lilitan, gitu ya. Berarti GGL-nya adalah N dikali delta itu adalah selisih. Berarti Q3 dikurangi Q1 dibagi delta T, berarti T3 dikurangi T1. Nah, berarti berapa ini? 10 dikali Q3 kurangi Q1 berapa? 12. T3 kurangi T1 berapa berarti? 2, ya kan? 3 kurangi 1 kan 2 ya. Berarti kita congek berapa di sini? 6, berarti GGL-nya ketemu berapa? 60 volt. Ini kalau rata-rata. Nah, kalau sesaat bagaimana? Misal pertanyaannya adalah tentukan GGL induksi pada saat detik kedua. Berarti yang diminta adalah T sama dengan 2. Nah, kamu turunkan fungsinya. Sekarang pakai pulpen ini ya. GGL sama dengan N D fluk dt. Nah, ini diturunkan dulu D fluk dt-nya, berarti N. Kok tulisannya jelek? N, nah diturunkan D persamaan tadi adalah 2T plus T kuadrat dt. Nah, sama dengan N. Nah, ini turunannya gimana kalau persamaan ini? Berapa? 2T diturunkan jadi 2. T kuadrat diturunkan jadi 2T plus 2T. Nah, masukkan yang ditanyakan pada saat detik kedua, ya masukkan pada saat tadi N-nya 10, 2 plus 2 kali 2. Berapa ini? 2 tambah 4 berapa? 6. Ya kan? Kali 10 berapa? 60. Nah, pada saat detik kedua, GGL-nya adalah 60. Nah, bisa jadi misalkan pada saat detik pertama berapa GGL-nya? Coba di Tasya. Pada saat detik pertama berapa di Tasya? GGL-nya. Persamaannya sudah ketemu ini tadi. Ya kan? GGL pada saat detik pertama berarti 10 dikali 2 ditambah 2 kali 1. Berapa ini? 40. Betul, 10 kali 4 sama dengan 40 volt. Nah, ini perbedaan antara sesaat dan rata-rata. Bisa dipahami ini? Oke, silakan dicatat dulu. Bagus pertanyaan. Ya. Minusnya sebagai arah atau apa bisa? Ya, nanti minus itu nanti di hukum Lenz. Itu Akan kita bahas. di rumusnya. Ini menandakan arahnya saja. Ya, secara hitungannya kan nggak ada tegangan minus 10.
Terus ya apa tegangan minus 10 itu? Nah, secara matematisnya nilainya atau besarnya itu adalah plus. Kan tegangan itu baterai kan mesti kayak berapa volt, kan nggak ada, minus 10 volt kan nggak ada. Gitu ya Syarif ya. Nah, tanda minus itu nanti untuk apa? Nah, kan kita bahas di hukum Lenz-nya. Tuh ya. Jadi secara besarnya saja itu selalu plus GGL itu. Bisa dipahami ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Bagus ya. Berarti Ini itu rumusnya. ya. Jadi itu rumusnya N dx per dt ya, Mister, itu bukan minus ya, Mister ya? Ya, tetapi kalau secara fisisnya itu memang ada minusnya. Tapi nanti kalau kalian ada apa menghitung dalam soal, minus tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Langsung N di flux dt gitu aja ya. Minusnya dihilangkan tidak apa-apa. Nah, baru kalau kita sudah bahas yang hukum Lenz, minus itu maknanya apa, baru kalian akan paham perbedaannya. Bisa dipahami ya. Bentar, saya mau memfoto dulu untuk laporannya. Ada lagi yang ditanyakan? Yang di rumah atau yang di sini? Tidak ada? Masih ada waktu 5 menit. Coba sekarang contoh soal ini. Nah, ini nanti hukum Lenz-nya ini ya, membahas tanda minusnya ini maknanya gimana gitu. Nanti dulu. Sekarang kita coba contoh soal 4.1. Nomor 1, siapa yang? Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter. Ya, penghantar yang panjangnya 0,3 meter. Ini berarti kawatnya, kawat penghantarnya adalah 0,3 meter. Digerakkan dalam medan magnet homogen. Homogen itu apa? Homogen itu Ada satu. heterogen, ada homogen. Apa? Homogen itu Homogen satu itu. arus. Itu apa gitu? Kayak ngantuk gitu. Apa gitu? Ada homogen, ada heterogen. Hah? Pokoknya homogen. Ada yang tahu? Apa? Ham? Hah? Nggak ada yang tahu? Kayaknya nggak tahu. Sejenis. Kalau heterogen, nah, bermacam-macam. Homogen berarti dalam makna medan magnetnya ini sama dalam area itu. Bukan berbeda-beda ya. Kekuatannya dalam arti sama ya. Medan magnet homogen 0,5 Tesla. Dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, ini berarti diketahui apa aja di sini? Ada L. Kemudian ada B. Kemudian di sini ada B. Nah, kalau diketahui ada B, L, V, berarti yang ditanyakan berapakah beda potensial? Ini tidak lain adalah GGL, induksinya berapa? Jadi rumusnya berarti pakai apa? Kalau ada B, L, V. Gimana? Ada yang sudah bisa? Kayla mau mencoba? Reni? Tadi kan rumusnya ada NBA omega ya. Satunya apa? Yang di rumah? Ada yang sudah mencoba? Berapa? Mungkin Fajar Rahman? Fajar Rahman? Mister, Ya? Gimana? 9 volt. Nah, oke, coba hitungannya gimana? Kita GGL sama dengan rumusnya? B kali L kali V. Nah, believe. Nah, kalau saya mengistilahkan gitu. Believe. Nah, karena enak gampang ya. GGL sama dengan believe. Loh, padahal di rumus ada sin theta, Mister. Nah, kalau seperti ini, theta itu adalah semuanya 90 derajat. Ya, antara tegangan
dan gerakannya itu 390 derajat, maka nilai sinnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Maka tinggal dimasukkan B-nya berapa di dasar? 0,5. Dikali L-nya di situ berapa? 0,3. V-nya di situ 6. Nah, ini sudah benar semua, nggak ada yang perlu dirubah satuannya? Ada. Sudah benar, Mister. Ya, L-nya sudah meter, benar. Kecepatannya sudah meter per sekon, juga benar. Hasilnya berapa tadi? 9 volt. 9 volt. Nah, sederhana. Ya, Besar. LP. Ya, Bukan 0,9. 0,9 apa 9? 0,9. Sorry ya. Kita saya. Ini kan 0,5 kali 0,3 berapa? 0,15 dikali 6 0,9 volt. Ya, ternyata bagus ya, ada yang mengoreksi. Saya pikir semuanya diam aja. Biasanya gitu. Oh iya benar, Mister. Oke. Yang kedua, ada waktu 1 menit. Yuk, silakan. Suatu kumparan terdiri dari 1000 lilitan. Berarti ini apanya 1000 lilitan? N-nya. N 1000. Memiliki hambatan. Ada hambatan, Mister. Nggak masalah. Hambatan itu apa? Resistor R, ya kan? 10 ohm. Kumparan melingkupi atau melewati atau berada pada area flux magnet yang berubah dengan flux sama dengan T plus 2 dikali 2. Yang ditanyakan adalah berapakah I pada saat T sama dengan 0 sekon. Kalau seperti ini gimana? Sebenarnya ini kalian ingat ya, kalau ada I, ada R, hukum Ohm gimana? Masih ingat nggak hukum Ohm? Gimana? Hukum Ohm? P sama dengan I kali R. Sehingga kalau mencari I sama dengan V per R. Nah, di materi kita ini, V itu sebagai apa tadi? GGL induksi. Sebenarnya tidak lain adalah sama dengan GGL induksi dibagi R. Nah, sekarang kalian harus tahu berapa GGL-nya di sini. Nah, gitu. Yuk. 1 menit lagi, agak cepat. GGL, kalau ada fungsi flux berarti N di flux dt. Pada saat 0 sekon berarti sesaat ini. Nah, ini diturunkan dulu. Fluxnya kalau diturunkan jadi berapa ini? Ini kan jadi 2T plus 4 ya. Nah, kalau diturunkan jadi 2. Nah, berarti maka GGL-nya adalah N dikali 2. N-nya adalah 1000 dikali 2. Berarti GGL-nya di sini berapa? 2000 volt. Nah, maka I-nya sama dengan GGL dibagi R. Sama dengan berapa? 2000 dibagi 10. Berapa ini? 200 ampere. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang di rumah bisa dipahami? Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Jadi kalian bisa mempelajari lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.